Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukirman. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang faktor X. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang ada di dalam faktor X ini? Kita perhatikan di sini bahwa di dalam materi ini yang akan dicari adalah menjelaskan tentang pengertian dari faktor X. Yang kedua, menemukan dan menggali faktor X. Yang ketiga, menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X. Dan yang keempat adalah menjelaskan tipe dan karakteristik dari faktor X. Kita buat sebuah ilustrasi yang terjadi di Italia. Di Italia ada sebuah desa yang bernama Rocca di Papa. Desa yang sejuk di daerah perbukitan ini terletak pada jarak kalau ditempuh kurang lebih 1 jam sebelah selatan kota Roma. Di tepi danau tersebut yang airnya biru, puluhan jenis burung berkicauan tiada henti. Angin semilir yang tertiup ke atas ke arah perbukitan membuat pemandangan menjadi semakin mengesankan. Tak ada yang menyangka pada salah satu bukit itu terdapat sebuah villa yang dioperasikan seorang perempuan Indonesia asal Pulau Dewata. Villa itu diberi nama sesuai dengan nama asli pemiliknya, yaitu Dewi Francisca. Dewi, pengusaha muda itu pun bercerita bagaimana ia membuka usaha di Rocca di Papa dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Ketika media massa di Italia tak henti-hentinya menyuarakan krisis keuangan global pada akhir tahun 2008, Villa Dewi Francisca tetap ramai diminati para honeymooners. Pesanan kamar sudah full books hingga 2 tahun ke depan. Nuansa Bali yang dipadu dengan interior Italia terlihat lebih dominan. Nah, ini adalah gambaran salah seorang remaja dari Bali yang dia punya bisnis di Italia. Siapa dia? Dewi Francisca. Potensi menemukan pintunya. Berdasarkan dari catatan Dewi Francisca tersebut, bagaimana kita menjelaskan
seorang gadis desa, anak seorang petani yang selepas sekolah bekerja sebagai seorang pelayan restoran di sebuah hotel di Bali, dapat menjadi seorang usahawan yang terhormat di luar negeri. Menurut teori ini, ia telah menemukan pintunya. Tentu setelah dijalani dengan tekun dan penuh perjuangan. Bukan merupakan sebuah keniscayaan. Anda juga bisa membandingkan bagaimana piramid Mesir itu bisa dibangun. Silakan Anda renungkan. Dan itu dibangun ribuan tahun sebelum Masehi. Berarti peradaban saat itu sudah bisa menemukan pintunya untuk menciptakan piramid tersebut. Malcolm Gladwell 2008, dia meneliti tentang kesuksesan manusia, menemukan karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ yang dimiliki manusia, latar belakang keluarga, tanggal lahir, darah biru atau bukan, melainkan oleh dedikasi suci dalam mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Ia menyebut dedikasi itu sebagai suatu kecerdasan praktis. Talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan, namun untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah agar ia mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya. Itu Maxwell 2007. Memancing keberuntungan. Hoki atau keberuntungan tak akan datang dengan tiba-tiba. Seperti yang banyak dipelajari dari praktik-praktik penerapan ilmu keberuntungan Cina atau Feng Shui, keberuntungan harus dipancing agar ia mau datang. Misalnya kasus Dewi Francisca. Demikian juga di dalam kehidupan spiritual kita. Allah yang Maha Pengasih mendengarkan doa manusia yang tulus, yang terus mengetuk-ngetuk pintunya dan menunjukkan keseriusan dalam berusaha. Dan keberuntungan hanya datang pada orang-orang yang siap, yang sejak awal cocok menerimanya. Itulah yang disebut pintu oleh Maxwell atau kecerdasan praktis oleh Gladwell atau dedikasi suci. Bakat menemukan pintunya. Faktor X itu melekat ada diri Anda dan baru menjadi faktor X apabila berhasil menemukan pintunya. Maka temukan dan ketuklah
pintu-pintu itu. Artinya di sini saudara-saudara sekalian semua sebenarnya mempunyai faktor X yang meletak, yang terletak dan melekat pada diri Anda masing-masing. Tapi nah ini harus diketuk. Ketuklah pintu-pintu itu agar berhasil menemukannya dari faktor X itu. Berikutnya, sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Sikap itu adalah sebuah pilihan. Nah, kita lihat berbagai macam pilihan. Yang pertama, ada yang mendiamkan saja. Artinya, ia adalah orang yang percaya dirinya sendiri dengan bakatnya dan membiarkan pintu menemukan dirinya. Artinya di sini yang punya bakat itu tidak bergerak apapun juga, dia hanya diam, seakan-akan dia punya kepercayaan bahwa bakat itulah yang akan membukakan pintu itu. Kedua, mengirim sinyal positif. Ia mengetuk pintu dengan bahasa tubuhnya. Apakah itu penampilannya yang menarik atau suaranya yang khas dan sebagainya. Nah, pada poin kedua ini sinyal harus digerakkan, dikirim. Bisa dengan penampilan yang menarik, menggunakan bahasa tubuh atau suara-suara yang bagus dan sebagainya. Poin ketiga, mencari pintu dan mengetuk pintu itu. Mereka sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu lainnya, terus mencari dan mengetuknya. Nah, pada poin ketiga ini justru pintu itu dicari, kemudian diketuk-ketuk supaya nanti akan muncul pintu itu. Nah, setelah ketemu, disitulah Anda mulai menemukan pintu tersebut. Dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seseorang yang mencari pintu. Awal dari pelaku bisnis ini baru akan mencari awal dari kesuksesan, bagaimana dia menjalani sebuah usaha. Sukses yang dicapainya adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Untuk menemukan pintu itu, ia harus mengetuk-ngetuk dan menemukannya. Ia melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Artinya di sini selalu berusaha, selalu mencari, dan selalu mengetuk pintu sampai dia menemukan jawabannya. Makanya dikatakan melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapat jawaban yang setimpal atau seimbang sesuai dengan pekerjaannya.
X kecil dan X besar. Faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, namun itu hanyalah X kecil yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Nah, ini adalah faktor X kecil. Jadi sudah merasa puas, tidak perlu harus berusaha lagi, tidak perlu harus bekerja keras lagi, karena sudah merasa nyaman dengan apa yang ada, sehingga tidak ada perubahan. Entrepreneur adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, terancam, miskin, atau kurang bermakna. Ia berjuang mengejar kenyamanan baru. Ia bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil risiko, mencari produk, membuat, membangun usaha, mendatangi pelanggan. Ini adalah entrepreneur, artinya akan membangun kenyamanan baru. Jadi apa yang sudah ada sekarang, dia masih ingin menambah kenyamanan berikutnya supaya tidak dikatakan miskin atau kurang bermakna. Faktor X yang melekat dengan diri Anda itu adalah benda tak berwujud namun dapat dirasakan. Pada awalnya, ia tidak berada pada diri Anda atau kecil sekali. Namun, kalau Anda tekun, ia akan terus tumbuh karena ia hidup. Dan karena dia hidup, ia pun dapat menjadi mati. Ia akan hidup kalau Anda menjaga kepercayaan, menumbuhkan kreativitas dan keahlian, dan memberikan banyak oksigen dari lingkungan yang bersih. Ia akan mati kalau Anda main-main dengan kepercayaan, berperilaku arogan, menentang pembaharuan, dan membiarkan terjadi penuaan. Artinya di sini faktor X yang melekat pada diri Anda ini harus digerakkan. Karena faktor X tersebut bisa mati dan bisa juga dihidupkan. Nah, dia akan hidup bila Anda menjaga kepercayaan, menumbuhkan kreativitas dan keahlian, serta ini memberikan sesuatu sehingga lingkungan menjadi bersih. Identifikasi faktor X. X besar ada di tangan orang dewasa. Artinya, orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing. Bentuk X pun bermacam-macam. Ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, orang lain, lembaga lain,
dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. X yang berasal dari diri sendiri adalah bakat atau talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik Anda, kualitas suara, dan pendidikan. Kita dapat menunggang kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga lain yang menemukan pintu. Orang itu bisa mertua, atasan, alma mater, kantor tempat Anda bekerja, pasangan hidup, sahabat, keanggotaan pada suatu organisasi, dan sebagainya. Carilah dan temuilah orang-orang itu, jadikan mereka guru dan mentor Anda. Nah, di sini X itu bisa melekat pada diri Anda sendiri dan juga bisa dari luar. Nah, kalau dari luar justru di sini kita harus menemui dia, mencari dia, dan jadikan mereka itu guru atau mentor. Karakteristik dari faktor X yang pertama merupakan penentu keberhasilan. Kedua, merekat pada diri manusia. Ketiga, tidak diperoleh dalam waktu sekejap. Keempat, namun ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. Kelima, dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Sekali tumbuh, ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Itu adalah karakteristik dari faktor X. Tidak dapat dirampas. Artinya, karena melekat pada diri Anda sendiri, maka ia harus dipelihara. Banyak orang berusaha merampas X itu dengan merampas kuda-kuda tunggangan yang dimiliki seseorang. Padahal X itu merupakan kombinasi dari berbagai hal yang melekat pada seseorang. Nah, ini adalah sekelumit dari apa yang harus Anda diskusikan. Deteksilah faktor X pada apa yang ada pada diri Anda. Buatlah list sebanyak-banyaknya. Ambil 2 saja dan mulailah menumbuhkan X itu agar ia menjadi besar. Kemudian, deteksi juga faktor X yang ada pada orang-orang atau lembaga di sekitar Anda. Lalu buatlah rencana apa yang dapat saudara lakukan untuk menungganginya. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, untuk mendeteksi faktor X yang ada pada diri Anda dan juga yang ada di luar diri Anda. Maka di sini Anda disuruh membuat list
Buatlah list sebanyak-banyaknya. Artinya apa yang ada pada diri Anda sebanyak-banyaknya. Kemudian ambil 2 saja dan mulailah menumbuhkan X agar menjadi besar. Kalau yang kedua, apa yang ada pada orang lain? Ini adalah X yang dari luar diri Anda. Juga dibuat list, kemudian buat rencana apa yang dapat saudara lakukan untuk menungganginya. Artinya di dalam menunggangi ini yang bisa Anda gunakan, Anda kendarai di dalam menjalankan bisnis. Tips yang perlu dipertimbangkan, kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Carilah pintu yang mampu membuat X Anda itu tumbuh. Datangi dan ketuklah masing-masing pintu itu. Ketiga, pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang dan di dalamnya terdapat pintu-pintu lain yang dapat Anda buka. 4. Waspadailah hidup yang nyaman, karena hidup demikian dapat membuat hidupmu sulit. Berselancarlah pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan dengan berani menembus hal-hal baru yang sulit, karena Anda akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru. Pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa, tugas yang harus Anda kerjakan adalah Anda membuat list untuk diri Anda sendiri untuk menumbuhkan X itu menjadi besar. Yang kedua adalah faktor X yang ada dari luar diri Anda. Bisa orang lain, bisa lembaga di sekitar Anda, bisa juga saudara dan sebagainya. Lalu buatlah rencana apa yang dapat saudara lakukan dengan menggunakan faktor X dari luar tersebut. Tugas ditulis tangan di atas folio. Jangan lupa tulis nama, nomor mahasiswa, dan program studi, termasuk kelasnya. Nama, nomor mahasiswa, program studi, dan kelasnya. Kemudian di-scan, kirim lewat Sunan, dan hard copy-nya adalah 3 hari setelah menerima tugas ini. 3 hari setelah menerima tugas ini melalui ketua kelas. Jadi saya ingatkan lagi, ditulis pada kertas folio nama, nomor mahasiswa, prodi, dan kelas. Kemudian kirim ke Sunan,
dikirim ke Sunan itu 3 jam dari saat menerima materi ini. 3 jam saat Anda menerima tugas ini. Kemudian hard copy-nya 3 hari setelah menerima tugas ini melalui ketua kelas. Nah, itulah saudara-saudara sekalian materi tentang faktor X yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, coba cermati, kenalilah diri Anda, juga kenalilah lingkungan Anda untuk bisa memulai bisnis atau mengembangkan bisnis Anda. Sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Dari saya, Sukirman. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Terima kasih.